كتب المؤلف رحمه الله سيد حسين بن علي بن عبد الرحمن المصري والكلام عليه الإمام العالمين وذكرنا من مرض سنة تبقى على الحسين أن الله يريد في الجنة حيث ولا يخشى من حولنا وينفعنا بالكتب المحيطين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Al-ilmu wa aqsamuhu. Al-ilmu utawi iki iku bahasan ilmu wa aqsamu lan pira-pira bagian ilmu. Sekarang kita akan membahas tentang suatu pemahaman, suatu keyakinan yang dimiliki oleh seseorang, yang didapatkan oleh seseorang, pembagian dan prosesnya, serta dalil atau media dalam menghasilkan keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Pertama, di sini ta'rif, apa itu definisi daripada ilmu? Apa definisi daripada pengetahuan? Soal ma maknal ilmu, ma utawi apa iku maknal ilmi, maknane ilmu. Apa yang disebut dengan ilmu? Tentu di sini ilmu dalam arti istilah ilmu usul fikih, dalam istilah ilmu kalam itu apa? Jawab, ya utawi huwa utawi al ilmu iku ma'rifatul ilmi, ngawruhi ilmu. Ngawruhi ilmu alama sesuai ing atase perkara. Wa kang utawi ilmu bihi iku kelawan ma fil waqi'i ing dalem kenyataane. Contone ka idrokil insan kaya oleh nemoni manusa, kaya oleh ngawruhine manusa bi annahu kelawan temen sutuhune insan iku hayawanun, hayawan natikun kang anduweni akal. Ilmu dalam istilah di sini adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Itu ilmu. Yang mana sekira pengetahuan itu tidak bisa
dipatahkan, tidak bisa dikaburkan, tidak bisa dibuat ragu-ragu. Ini ilmu. Kalau di sini dicontohkan seperti halnya kita tahu bahwasannya manusia itu adalah hayawan yang memiliki akal. Pengetahuan kita terhadap manusia memiliki akal ini tidak bisa dibantah. Dan tidak diragukan lagi bahwa semua manusia memiliki apa? Akal. Sampean tahu bahwasannya manusia ini memiliki akal, ini disebut ilmu. Karena sesuai dengan kenyataan dan tidak bisa dibantah pengetahuan itu. Kita tahu bersama bahwasannya ibu kota Indonesia itu terletak di kota Jakarta. Pengetahuan kita terhadap itu ini disebut ilmu karena sesuai dengan kenyataannya. Setidaknya sampai hari ini Jakarta masih menjadi ibu kota. Dan pengetahuan ini tidak bisa ditaskik, tidak bisa kaburkan. Seperti itu. Ini namanya ilmu. Wakis ala dzalik. Kiaskan permasalahan-permasalahan pengetahuan yang sesuai dengan definisi ini. Paham ya? Kita tahu bahwa Allahu Ahad. Allah itu Maha Esa. Pengetahuan kita terhadap Allah bahwa Allah adalah Esa ini disebut ilmu. Paham ya? Karena sesuai dengan wakil kenyataan dan pengetahuan ini insya Allah bagi orang yang imannya kuat tidak bisa dikaburkan. Tidak bisa disamarkan, dibuat ragu. Paham? Itu ilmu. Nah, kemudian kalau kita membahas ilmu tentu kita juga harus membahas lawan daripada ilmu. Apa? Jahlu. Bodoh. Tidak tahu. Tahu lawannya tidak tahu. Pintar lawannya bodoh. Ma utai apa iku maknal jahli maknane bodoh. Jawab, wa utawi jahlu iku tasawwuru syai'i. Gambarake suwiji-wiji ala khilafi ma ing atase nulayani perkara. Wa kang utawi syai' iku bihi kelawan ma fil waqi ing dalem kenyataane. Ka idrakil falasifah kaya oleh ngerti wong-wong filsafat kidamal alam ing lawase alam utawa kodime alam. Al jahlu bodoh dalam istilah di sini adalah menggambarkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Menilai, menghukumi
sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya, ini disebut jahlu. Kalau di sini dicontohkan, orang filsafat menilai bahwa alam ini qadim. Alam semesta ini adalah sesuatu yang qadim, bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang qadim. Mereka beranggapan keberadaan alam ini sesuai dengan atau bersamaan dengan qadimnya Allah Ta'ala. Ini tentu anggapan yang kurang benar, yang tidak benar, bahkan bukan kurang benar, yang tidak benar. Mengatakan bahwasannya alam semesta ini suatu hal yang qadim, suatu hal yang lama, sebagaimana Allah Ta'ala zat yang qadim. Ini adalah suatu anggapan yang keliru. Sebab yang benar adalah alam ini hadis, alam ini baru. Dan apa bukti bahwa alam ini baru? Banyak sekali. Dalil, argumentasi yang mendasari bahwa alam ini baru sangatlah banyak. Bukti-buktinya juga sangat banyak. Nah, maka pengetahuan orang filsafat terhadap alam ini pengetahuan yang salah atau pengetahuan yang bodoh ya. Artinya mereka dalam hal ini dianggap jahil, dianggap bodoh. Gitu juga taruhlah kita menilai, beranggapan bahwa ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia itu terletak di Bandung misalkan. Ini adalah suatu pengetahuan yang keliru, tidak sesuai dengan kenyataan, dan ini namanya jahlu. Sebenarnya kalau mau ditarik lebih luas lagi, nanti jahlu itu ada jahlu murakkab, ada jahlu yang ghairu murakkab. Tapi ini sebagai pengetahuan dasar, cukuplah kita tahu apa itu ilmu, apa itu jahlu dengan gambaran seperti tadi. Sederhananya bagaimana? Ilmu adalah pengetahuan terhadap sesuatu sesuai dengan kenyataan. Kalau bodoh adalah mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu sederhananya seperti itu. Nah, mudah dipaham. Soal kam aksamul ilmi. Kam iku piro aksamul ilmi utawi piro-piro pembagian ilmu. Lalu ilmu itu terbagi menjadi berapa? Secara umum dikatakan ilmu atau pengetahuan manusia itu bisa diklasifikasikan menjadi dua. Bisa dibagi menjadi dua secara umum. Jadi kalau mau dipetakan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu ada dua jenisnya. Pertama, jawab kismani, onok luru. Pertama, doruriyun, pengetahuan yang doruri, pengetahuan yang bersifat doruri. Wa nadhuriyun lan nadhari, ilmu nadhari, pengetahuan yang bersifat nadhari. Lalu apa yang disebut dengan pengetahuan doruri, pengetahuan nadhari?
Soal ma huwa daruri, ma utawi apa ma huwa utawi apa apa iku ad-daruriyu. Ma utawi apa huwa ya ilmu daruri iku ad-daruriyu, ilmu daruri. Apa itu yang disebut dengan pengetahuan daruri? Huwa utawi ad-daruri, jawab huwa utawi ad-daruri kuma pengetahuan layaqau kang ora tumibo apa ma'an nadharin saking pengangen-ngangen wastidlalin lan amrih dalil. Kal ilmi koyok ngaweruhi koyok pengetahuan alwaki ikang tumibo opo ilmu bi ihdal hawasi kelawan salah sijine piro-piro ponco indro al khomsi kang ono 5. Pengetahuan yang doruri adalah pengetahuan seseorang yang dihasilkan tanpa berpikir dan tanpa membangun dalil, tanpa membangun argumentasi. Ini namanya pengetahuan doruri. Atau saya sederhanakan, pengetahuan yang spontan bisa diketahui tanpa harus berpikir dan tidak bisa ditolak. Satu contoh, ketika saya mencicipi gula, maka secara otomatis, secara spontan saya langsung tahu bahwa gula itu manis. Apakah saya bisa membantah kalau gula itu manis? Ya tidak bisa. Wong sudah saya rasakan. Paham ya? Ini namanya pengetahuan yang doruri. Secara spontan ketika kita mencicipi gula langsung tahu bahwa gula itu manis. Tidak usah berpikir kita menilai gula manis. Tidak usah membangun argumentasi, membangun dalil, mencari dalil. Tidak perlu, langsung dilat manis. Itu doruri, paham ya? Lah pengetahuan kita ini ada sebagian yang sifatnya itu doruri. Kita temukan, kita ketahui secara spontan tanpa berpikir. Pengetahuan apa? Pengetahuan yang dihasilkan dari panca indera, mulai mata, kuping, lidah, penciuman, kulit, pengrasa kulit, itu semuanya doruri. Tidak perlu berpikir, kita sudah tahu. Begitu juga termasuk dari pengetahuan yang doruri adalah berita yang kita terima, yang mana berita tersebut sudah masuk dalam kategori mutawatir. Misalkan kita menerima berita bahwa pada tanggal 17 Agustus tahun 45 itu Indonesia merdeka. Kita tahu pengetahuan kita terhadap itu ini melalui informasi, melalui khobar. Dan khobarnya, beritanya sudah turun-temurun sampai kepada kita secara mutawatir. Bukan hanya 1-2 orang saja yang menceritakan itu, tapi
seluruh bangsa Indonesia dari generasi ke generasi mengatakan hal yang sama. Maka pengetahuan ini tidak bisa dibantah. Doruri. Kita tahu tanpa harus berpikir, langsung apa? Yakin. Kita dengar tanpa harus berpikir, sudah apa? Yakin. Paham ya? Dan tidak bisa dibantah. Ini namanya ilmu doruri. Perkara itu kalau sudah cetho welo-welo, maka sulit untuk dibantah. Misalkan saya melihat ada taruhlah wafi di depan mata saya. Sudah ada di depan mata saya wafi. Sudah cetho jenggereng sosok wafi di depan mata saya. Terus apakah saya bisa mengelak? Enggak ono wafi. Enggak bisa. Soalnya apa, sudah terang, tampak, jelas, nyata di depan mata. Ini pengetahuan yang doruri. Paham ya? Soal ma huwan nadhari. Yang kedua adalah pengetahuan yang nadhari. Ma huwan nadhari. Jawab, wa utawi an-nadhari iku ma pengetahuan. Ya kau kang tumiba apa ma'an nadharin saking pengangen-ngangen wastidlalil lan amrih dalil. Contone bi annal alam iku hadisun. Pengetahuan yang nadhari adalah pengetahuan yang didapatkan dari penalaran, pengangan-nganganan, dan didapatkan dari membangun dalil serta argumentasinya. Ini adalah pengetahuan yang nadhari. Artinya kita tahu itu secara spontan tidak bisa langsung menghasilkan satu pengetahuan itu. Tapi harus berpikir dulu. Untuk mengetahui itu harus berpikir dulu. Harus istidlal dulu, baru kita bisa mengetahui, bisa menyimpulkan, bisa menilai. Itu nadhari. Satu contoh al-alam hadis. Alam itu hadis. Ketika misalkan saya sodorkan pertanyaan kepada sampean, alam ini baru atau qadim? Hadis atau qadim? Saya yakin sampean kalau sebelumnya tidak pernah mendengar pendapat ulama bahwasannya alam itu hadis, pasti akan berpikir terlebih dulu sebelum menjawab. Kalau saya katakan itu hadis, sepertinya memper. Kalau saya katakan qadim, juga memper sepertinya. Nah, ya kan? Nah, pasti kita akan berpikir. Nah, setelah kita berpikir, kita bangun argumentasi, kita cari dalil, maka berujung kepada kesimpulan bahwa alam itu hadis. Ini namanya pengetahuan yang nadhari, butuh berpikir untuk memahaminya, untuk mengetahuinya. Itu nadhari. Ketika saya ditanya misalkan, apa hukum
jual beli melalui online taruhlah, maka saya tidak bisa langsung menjawab haram, halal, wajib, sunnah, sah, fasid, batil, dan seterusnya. Tidak bisa. Perlu kajian terlebih dulu. Perlu dalil terlebih dulu agar saya mampu untuk menilai, menghukumi dari jual beli online itu. Nah, ketika sudah saya kaji, sudah saya cari dalilnya, sudah saya susun argumentasinya, maka berujung kepada kesimpulan sah-sah taruhlah, atau boleh, mubah taruhlah, seperti itu. Ini pengetahuan disebut nadhari. Nah, dan fikih ini masuk dalam kategori pengetahuan yang nadhari. Nah, fikih namanya. Makanya kemarin didefinisikan fikih itu apa? Ma'rifatul hukmi allati tariquha al-ijtihad. Mengetahui suatu hukum, yang mana hukum itu, yang mana pengetahuan itu dihasilkan dari proses ijtihad. Lah, proses ijtihad itu ya maksudnya apa? Mengkaji, menalar, apa? Nah, seperti itu. Jadi masuknya dalam kategori pengetahuan yang nadhari, bukan dharuri. Nah. Kemudian pengetahuan nadhari ini dikatakan tadi pengetahuan yang dihasilkan dari proses pengkajian, proses penalaran, berpikir terlebih dahulu. Sekarang, apa itu berpikir? Apa itu nadhar? Yang dengannya seseorang itu dapat mengetahui suatu pengetahuan yang perlu untuk dinalar terlebih dahulu agar mengetahuinya. Apa itu nadhar? Sebelumnya, ini sedikit tambahan, di sini tidak disampaikan sebagai faedah ya, catatan atau faedah hasan kalau dicatat, bahwa masadiru masadirul ilm itu ada 3 secara umum. Sumber-sumber pengetahuan itu ada 3. Ini setidaknya menurut Al-Imam Az-Zarkasi di dalam kitab beliau Luqatatul Ajalan. Beliau katakan masadirul ilm salasah. Pertama adalah al-khobar, informasi, khobar. Dan menurut beliau, kalau kita presentasikan semua pengetahuan yang ada di dalam diri kita, yang kita miliki, itu mungkin 80% bahkan lebih, ini dihasilkan dari khobar, dihasilkan dari berita, informasi dari orang lain. Apa kita runutkan sedikit saja.
sampean tahu bahwa di Makkah itu ada Ka'bah. Dari mana tahu? Dari orang yang pernah ke sana. Informasi. Sampean tahu bahwasannya di Makkah ada air Zam-Zam. Dari mana tahu? Kita yang belum pernah ke sana sendiri tentunya. Sampean yang belum pernah ke sana sendiri pasti mengetahui pengetahuan itu dari mana? Informasi semuanya. Sampean bisa tahu bahwa orang tua sampean itu adalah orang tua sampean. Siapa yang memberi? Sampean tahu sendiri. Hah? Ya informasi. Siapa yang beritahu? Orang tua kita. Andainya kalau orang tua kita nggak memberitahu bahwasannya beliau itu orang tua kita nggak tahu. Wong awak dhewe gak ngerti. Gak merasakan ketika dilahirkan, kan belum ada, paham ya? Dari apa? Informasi rata-rata. Yang kedua apa? Al-hawas. Sumber pengetahuan manusia yang kedua adalah indra. Panca indra. Manusia. Ya, mulai dari telinga, mata, kemudian lisan, penciuman, dan seterusnya. Yang ketiga, pengetahuan yang dihasilkan dari nazar, dari penalaran, pengkajian, pengangan-nganganan, pentafakuran terhadap sesuatu sehingga menyimpulkan suatu pengetahuan. Nah, ini ada 3 sumbernya, paham ya? Nah, sekarang kembali kepada al-ilmu an-nadhari, pengetahuan yang dihasilkan dari penalaran seseorang. Nah, namanya nalar, namanya apa? Penalaran. Ini butuh yang namanya objek penalaran. Nah, seperti itu. Mahuan nazar. Mau tayo apa huwa iku an-nadharu nadhar. Ma huwa nadharu. Wa ta an-nadhar iku al-fikru pemikiran. Fi halil mandhuri. Iku al-fikru mikir-mikir fi halil mandhuri ing dalam tingkai perkara kang den angen-angen. Liyu addiya supaya yento nekaake apa fikir ilal matlubi maring perkara kang den suprih. Kan nadhari kaya ngangen-ngangen fil alami ing dalem ngalam min haitsu taghayyuruhu sangking sekerine utawi perubahan alam iku maujud liyu addiya supaya ento bisa nekaake apa nazar ilal ilmi maring ngawruhi dikaunihi kelawan anane alam iku hadisan hadis. An-nazar berpikir di sini yang dikehendaki adalah berpikir terhadap atau memikirkan, mengangan-ngangan suatu dalil yang mana tujuannya untuk menghasilkan suatu pengetahuan. Seperti contoh, kita tahu bahwasannya alam itu hadis. Ini dihasilkan dari buah pemikiran, dari suatu pemikiran terhadap alam. Kita angan-angan karakter daripada alam. Oh, alam ini ternyata karakternya selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu.
dari masa ke masa ini selalu ada perubahan. Ini karakter daripada alam. Kita angan-angan. Sehingga kita bisa simpulkan bahwasannya alam ini suatu hal yang baru. Kenapa? Karena semua hal yang sifatnya ini selalu berubah, revolusi, ini biasanya adalah sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang qadim. Oh, kalau demikian alam ini hadis, karena selalu berevolusi, berubah, bertransformasi dari satu masa ke masa yang lainnya. Itu nazar. Contoh lagi. Dalam ayat wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Kita coba gunakan penalaran kita terhadap ayat wala taqrabuz zina. Di sini ada nahi, ada larangan, ya. Ada larangan untuk mendekati perzinahan. Lah, kalau mendekati zina saja ini dilarang, maka alal aula melakukan zina itu juga dilarang mestinya. Kita gunakan nazar kita, coba berpikir. Allah. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa zina itu haram, zina itu dilarang. Terbukti ada dalil yang melarang untuk mendekatinya. Nah, seperti itu. Kita nalar seperti itu. Kita nalar sederhana ya, tanpa coba untuk gunakan kaidah. Ini namanya nazar atau berpikir. Mengangan-angan dalil. Ketika saya katakan jangan dekat-dekat terhadap api yang sedang menyala. Larangan ini tuntutannya adalah agar sampean menjauh dari api. Kenapa kok ada larangan? Kenapa kok ada perintah untuk menjauh dari api? Karena api itu berbahaya. Kalau terkena maka kita akan tersakiti, kan seperti itu. Sehingga ketika ada larangan untuk mendekati api, secara tidak langsung juga ada perintah untuk menjauhi api. Paham ya? Nanti ada kaitannya di bab ini. Ketika saya katakan itu, ketika saya katakan jangan tidur ketika jam pelajaran ustadz. Larangan untuk tidur berarti secara tidak langsung
adalah perintah untuk kita selalu terjaga pada saat ustadz itu menerangkan. Nah, kan seperti itu. Nah, ini namanya apa? Nazar, berpikir. Coba, kalau sampean tidak berpikir, apakah sampean bisa paham bahwa larangan tidur itu berarti perintah untuk terjaga? Ya tidak bisa kalau nggak kita gunakan apa? Nazar kita. Nah, malah kok khawatir disalah artikan, gak oleh turu berarti lek apa? Kalau ngantuk gak apa-apa, kalau ngobrol gak apa-apa. Ini namanya apa? Nah, pemikiran yang clear. Soal makna istidlal, lalu apa itu istidlal? Mau tahu apa itu makna istidlal? Makna istidlal jawab, tolabud dalil utawi istidlal iku tolabud dalil nuprih dalil liyu addia supaya yen to nekaake apa dalil ilal matlubi maring perkara kang den suprih. Istidlal kalau kita pahami secara bahasa saja, istidlal berarti ay tolabud dalil. Nah, mencari dalil. Nah, mencari dalil ini tujuannya apa? Mencari dalil tujuannya adalah agar menyimpulkan suatu pemahaman atau suatu hukum. Dalil ini sebagai media, sebagai alat untuk kita mengetahui sesuatu. Nah, makanya ketika kita mencari dalil disebut istidlal. Ma huwa ad-dalil, ma utai apa huwa ma huwa dalil. Apa itu dalil? Huwa utai dalil ku al-mursyidu perkara kang nuduno ilal matlubi maring perkara kang den suprih. Dalil adalah sesuatu yang dapat mengantarkan kita kepada satu yang kita kehendaki. Ini seperti ini. Dahnya saya gambarkan sederhana. Kita mau bepergian ke Semarang taruhlah. Kebetulan kita belum pernah pergi ke Semarang seumpama saja. Maka yang kita lakukan adalah mencari rambu-rambu, mencari papan penunjuk jalan. Nah, yang dapat memberikan petunjuk kemana arah Semarang itu. Seperti itu. Kadang kan ada papan penunjuk jalan, misalkan Semarang sekian kilo, Rembang sekian kilo, kan ada itu biasanya, kurang sekian kilo lagi. Nah, ketika kita mencari papan penunjuk jalan sebagai petunjuk yang mengantarkan kita ke arah Semarang,
ini disebut istidlal. Paham ya? Pencarian kita terhadap papan ini disebut istidlal. Nah, sementara papan penunjuk jalan itu disebut dalil, ya. Itu sederhananya seperti itu. Paham ya? Nah, begitu juga kalau kita aplikasikan di dalam pencarian hukum fikih. Taruhlah kita tidak tahu akan hukum niat di dalam sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita tidak tahu hukum niat bagaimana di sana. Akhirnya kita untuk mencari tahu dari nas-nas syariat, baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis. Kita temukan, ternyata ada dalil yang nyinggung tentang masalah niat. Nah, itu dalil innamal a'malu bin niat. Seperti itu. Nah, setelah kita temukan dalil yang berupa innamal a'malu bin niat, maka kemudian kita kaji, kita nalar. Lah, pencarian kita terhadap dalil innamal a'malu bin niat ini disebut istidlal. Lah, innamal a'malu bin niat ini disebut dalil. Paham ya? Ini sederhananya seperti itu. Nah, dalil ini tidak akan bisa memberikan satu petunjuk kalau tidak disertai dengan penalaran. Ada dalil taruhlah, tapi nggak mau kita kaji, tidak kita nalar, ya tidak akan menunjukkan satu kesimpulan. Ngerti awak dhewe ono dalil innamal a'malu binniyat, tapi tidak mau mengangan-angan dalil tersebut. Tidak mau mengkaji dalil tersebut, memahami dalil tersebut. Maka tidak akan menimbulkan atau menghasilkan satu pemahaman. Paham ya? Nah, maka dalil ini disebut tadi al-mursyid ilal matlub. Itu kalau memang ada nazar, kalau memang seseorang itu menalarnya, mengkajinya. Paham ya? Nah, nanti ada kaitannya dengan usul fikih. Kalau kita ingin mengetahui tentang suatu hal yang kaitannya dengan alam ya, mengetahui satu hal yang kaitannya dengan alam. Maka cara berpikir yang kita gunakan di dalam menalar hal yang kaitannya dengan alam, ini ya cara berpikir yang yang sesuai dengan kaidah-kaidah pengetahuan terkait tentang alam.
taruhlah itu juga tentang fisika, tentang fisika. Misalkan apa namanya tentang fisik seseorang, tentang apa namanya karakter dari suatu benda ini bagaimana ya. Kalau kita lihat dari sisi ilmu fisika taruhlah ya, kita gunakan cara berpikir dalam kaidah-kaidah ilmu fisika. Begitu juga dalam fikih ini, dalam ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita gunakan ayat itu sebagai dalil untuk mengetahui apa itu hukum melaksanakan haji dan apa ketentuan atau syarat daripada wajibnya melaksanakan haji. Kita gunakan akal kita untuk berpikirlah, memikirkan dalil Al-Quran untuk menyimpulkan hukum fikih ini harus dengan cara berpikir yang benar. Nah, cara berpikir yang benar itu kalau dalam urusan fikih ini menggunakan usul fikih, cara menalarnya. Oke. Soal ma huwa dzan, apa itu dzan? Dzan itu apa? Jawab wa dzan iku idrakut tarf. Nemokake sisi, ngawruhi sisi arroji kang unggul min ahadil amroini saking salah sijine perkara loro indal mudriki ing dalem sandingi wong kang nemoni, wong kang ngawruhi. Dzan. Gini. Ini tahapan-tahapan atau tingkatan pengetahuan seseorang, tingkatan keyakinan seseorang. Secara umum itu terbagi menjadi 4. Pengetahuan seseorang atau keyakinan seseorang itu pertama disebut ilmu. Kalau memang keyakinan dan pengetahuan itu tidak bisa dibantah. Paham ya? Tidak bisa dibantah. Yakin secara 100%. Tahu 100%. Ini disebut ilmu. Di bawah ilmu, tingkatannya adalah dzan. Dzan ini mengetahui sesuatu, meyakini sesuatu, tapi tidak sampai 100%. Hanya sekedar dugaan kuat saja. Nah, dugaan kuat ini berarti 50% ke atas. Nah,
Dan pengetahuan yang dihasilkan dari nazari ini rata-rata ya gak sampai ke ilmu, gak sampai ke yakin, gak sampai yakin 100%, enggak. Hanya banyakkan zon, seperti halnya fikih ini. Nah, di bawah zon itu ada sak. Ma huwa sak? Apa itu sak? Sak adalah at-taraddudu mitir-mitir bainal amrayni ing dalam antarani perkara loro. Alladzaini ya amrayni la maziyata kang ora ana keistimewaan iku mujud li ahadihima maring salah sijine amrayni alal akhir ngalaki ngatasi kang meneh indal mutaraddid ing dalem mungguhe wong kang taraddud. Sak atau bisa disebut dengan ragu-ragu adalah keraguan-raguan seseorang terhadap suatu perkara antara iya dan tidak, taruhlah. Antara positif dan negatif, taruhlah. Dan tidak ada yang lebih unggul. Itu disebut taraddud atau syak. Di bawah syak ada wahma wal wahmu. Waham adalah idrakut taraf al-marjuh. Ngawruhi sisi al-marjuhi kang den ungguli minal amroin saking perkara loro indal mudriki ing dalem mungguhe wong kang nemokake. Oke. Gini. Saya beri gambaran sederhana. Misalkan kan ya, ada misalkan taruhlah tadi malam sampean mimpi bahwa orang tua sampean itu datang ke pondok. Orang tua sampean datang ke pondok. Nah, orang tua sampean datang ke pondok. Kemudian sampean pada saat itu, nah, setelah mimpi itu, ini jadi dalam mimpi itu ada yang mengabari sampean itu, orang tua sampean itu datang ke pondok. Nah, pada saat sampean terbangun, sampean akhirnya punya anggapan, wah, benar nggak ini orang tahu ke pondok? Seperti kabar yang disampaikan dalam mimpi. Seperti itu. Nah, tapi kalau dilihat tanggalnya, ini bukan tanggalnya kiriman. Dan orang tuaku biasanya kalau ke pondok itu jam-jam waktu-waktu kiriman.
Taruhlah seperti itu. Maka dugaan bahwa orang tua sampean tidak pergi ke pondok itu lebih kuat daripada anggapan orang tua sampean pergi ke pondok berdasarkan impen mau. Yo. Ini waham. Yang satunya, orang tua sampean beranggapan bahwa orang tua sampean datang ke pondok berdasarkan wangsit ilham tadi, itu namanya waham. Lah, sampean beranggapan dan tanggapannya lebih kuat bahwa orang tua sampean itu tidak datang ke pondok, ini namanya dzon. Kenapa? Karena waktunya ini bukan waktu kiriman. Maka lebih kuat bahwa beliau tidak ke pondok. Paham ya? Tapi setelah itu sampean melihat ada kendaraan dari tetangga sampean, taruhlah. Ada kendaraan dari tetangga sampean datang. Kendaraan dari tetangga sampean datang ke pondok. Sampean belum bertemu dengan orang tua, belum bertemu dengan tetangga. Hanya ono mobil tonggo mlebu pondok. Piye iki? Berubah porak. Dugaan kuat sampean tadi mengatakan apa? Tidak mungkin datang soalnya belum waktunya. Pasti berubah. Wah, kok gigian bener mimpi iki. Ono mobil tonggo teko. Tapi sampean juga nggak bisa meyakini iya. Soalnya apa? Belum melihat. Hanya ono mobil tok. Iso wae sing teko gak wong tuane sampean, gak tonggone sampean. Wong pabrik iku ngetokno mobil gak stok tok kan. Akhirnya ragu, ya kan? Ragu. Berubah mana? Ini sak antara datang dan tidak, ini sak 50-50. Warang jedet, mobilnya mandek, mobilnya berhenti, yang keluar pertama tonggone sampean. Ya. Yang keluar pertama adalah tonggone sampean dan tersenyum kepada sampean. Wah, berubah maneh. Ketoke tenan wong tuaku teko. Biasane wong tuaku teko karo sapa? Tonggoku iki. Lebih kuat mana? Hah? Tapi lek tak delok waktune kok durung wayahe kiriman. Hah? Berubah sekarang. Sekarang akhirnya dugaan kuat sampean, orang tua sampean datang. Dugaan terkecil sampean, orang tua tidak ada karena tidak waktunya. Sekarang kebalik. Yang tadinya waham menjadi dzon, yang tadinya dzon menjadi waham. Itu prosesnya kan mulak-malik. Barang setelah orang tua sampean keluar dari mobil, dengan tersenyum kepada sampean, sekarang bukan hanya dugaan kuat, tapi yakin 100% orang tua ada datang. Nah, prosesnya jadi ilmu dan tidak bisa dibantah lagi. Masih ono bantahan, orang wae kiriman. Iki wong tuaku sono ning ngarep. Mosok apa? Iji ragu-ragu lagi. Ya. Paham? Itu adalah pengetahuan atau keyakinan seseorang. Soal ma ta'rifu usulul fiqih wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah.